eerste pot, aankomende interlandperiode. Dus nee, daar heb ik echt super veel zin in. Ook toen ik daar was geweest. De indrukken, het was echt niet normaal hoe erg voetbal daar leeft. En nee, ja, echt super veel zin. Je weet natuurlijk ook allemaal over social media en Setibanya di Sydney, Ula Romeni disambut seperti keluarga oleh pemain timnas lainnya. Jel Pelupesi tiba di Australia langsung disambut hangat fans Garuda. Setibanya di Sydney, Ula Romeni disambut seperti keluarga oleh pemain timnas lainnya. Ula Romeni merupakan satu dari 29 pemain timnas Indonesia yang dipanggil Patrick Kluivert untuk laga melawan timnas Australia dan timnas Bahrain di matchday 7 dan 8 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 20 serta 25 Maret 2025. Setelah membela Oxford United kontra Watford di lanjutan Liga 2 Inggris 2024 hingga 2025 pada Sabtu 15 Maret 2025 malam WIB, Ula Romeni langsung terbang ke Australia keesokan harinya. Ia berangkat dari kediamannya menuju bandara di London, Inggris bersama Marcelino Ferdinand. Di bandara, mereka bertemu dengan pemain Swansea City, Nathan Choe Aon. Kemudian saat tiba di Dubai untuk transit, ketiga pemain ini bertemu dengan pemain Jong Utrecht, Ivar Jenner. Singkat kata, keempat nama di atas tiba di Bandara Sydney, Australia pada Senin, 17 Maret 2025 pagi waktu Indonesia Barat. Setibanya di Bandara Sydney, Ula Romeni dan tiga nama lain disambut supporter timnas Indonesia yang tinggal di Australia, Garuda Australia. Pengamat sepak bola tanah air, Haris Pardede, pun ikut menyambut Ula Romeni. Dalam pertemuan itu, Bung Harpa, sapaan akrab Haris Pardede, bertanya kepada Ula Romeni apakah ada pesan yang disampaikan Patrick Kluivert jelang laga melawan timnas Australia. Ya, kami teleponan dan berbicara soal sepak bola. Sangat menyenangkan bisa berbicara dengannya. Saya bilang mau segera bertemu dengannya dan main, membela timnas Indonesia, kata Ula Romeni. Ula Romeni mengaku sangat senang bisa bergabung dengan timnas Indonesia. Dia menyatakan bahwa pertandingan melawan Australia menjadi laga yang sudah dinantikannya. Saat ditanya Bung Harpa terkait debut bersama timnas Indonesia, Ula Romeni mengatakan bahwa dirinya selalu ingin mendapatkan kesempatan bermain. Jika melihat kemampuan yang dimilikinya, peluangnya tampil pada laga penting ini sangat terbuka lebar. Timnas Indonesia membutuhkan Ula Romeni untuk mempertajam lini depan. Karena itu, Ula Romeni mengaku sudah tak sabar ingin main bareng dengan pemain timnas Indonesia lainnya. Jika diberi kesempatan debut, Ula Romeni diprediksi akan ditempatkan di ujung tombak. Pemain ini memiliki dribbling dan insting gol yang tajam. Bersama klubnya, Oxford United, pemain berusia 24 tahun ini telah mencatatkan 1 gol. Bahkan, pada laga pamungkas sebelum jeda internasional, dirinya sukses membawa Oxford United menang 1-0 atas Watford. Bekal ini dibawa Ula untuk menghadapi Australia. Saat ini, dia dan rekan-rekannya yang sudah tiba di Australia telah menjalani sesi latihan di bawah kepimpinan Patrick Kluivert. Ula Romeni geser posisi Ragnar Oratmangoen. Sebelum bergabung dengan Oxford United, Ula Romeni merupakan pemain inti FC Utrecht di Liga Belanda. Pengalaman yang dimilikinya ini dapat diterapkan saat bermain di timnas Indonesia. Bermain di sektor penyerangan, pecinta sepak bola Indonesia mengharapkan Ula bisa menjadi jawaban lini depan timnas. Dia juga diharapkan bisa menggantikan peran Ragnar Oratmangoen yang dipastikan tak akan tampil melawan Australia. Pemain yang berkarier di Liga Belgia itu harus menepi dari lapangan karena mendapat akumulasi kartu kuning di putaran ketiga.
Menarik menanti aksi Ula Romeni bersama timnas Indonesia. Seiring absennya Ragnar Oratmangoen, Ula Romeni hampir pasti tampil sebagai starter melawan timnas Australia. Meski posisi aslinya sebagai winger kanan, Ula Romeni dapat diandalkan sebagai penyerang tengah. Peran penyerang tengah kerap dijalankan Ula Romeni bersama klub anyarnya, Oxford United. Jel Pelupesi tiba di Australia langsung disambut hangat fans Garuda. Jel Pelupesi terlihat sudah tiba di Sydney bersama Martin Paes pada Senin 17 Maret 2025. Setibanya di Bandara Joey langsung diserbu fans Garuda. Dari mereka terlihat sangat antusias melihat kedatangan Joey, ada yang minta foto bareng hingga tanda tangan pemain. Joey Pelupesi sudah jadi bagian dari tim nasional Indonesia. Proses naturalisasinya sudah rampung bersama Emil Audero dan Dean James. Ketiga pemain tersebut diharapkan sudah bisa membela skuad Garuda dalam laga melawan Australia dan Bahrain. PSSI tengah berupaya mempercepat administrasi, termasuk mempersiapkan sumpah WNI di luar negeri. Semua ini dilakukan demi menjaga peluang Indonesia melaju ke Piala Dunia 2026. Antusiasme tinggi pun muncul dari para supporter yang menantikan kehadiran mereka di timnas. Keputusan Joey untuk membela Indonesia tak lepas dari pengaruh Ragnar. Keduanya sudah lama saling mengenal, dan Ragnar tak ragu menceritakan atmosfer luar biasa yang menyelimuti sepak bola Indonesia. Saya kenal Ragnar Oratmangoen dari Dender sejak saya di FC Groningen. Dia mengatakan kepada saya bahwa di sana betul-betul kacau, ujar Joey dalam wawancaranya dengan HT Belang van Limburg. Ada 70.000 orang di pertandingan kandang, tambahnya. Mendengar cerita tersebut, Joey semakin penasaran. Ia ingin merasakan sendiri bagaimana dukungan supporter Indonesia yang begitu fanatik. Menurutnya, antusiasme itu bisa menjadi energi tambahan di lapangan. Joey juga menyinggung peluang Indonesia untuk berlaga di Piala Dunia. Ia mengaku tak terlalu aktif di media sosial, tetapi tak menutup kemungkinan akan mengunggah sesuatu jika prosesnya benar-benar rampung. Mereka bahkan bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Saya tidak begitu aktif di media sosial, tetapi saya akan segera mengunggah beberapa gambar. Tertawa, jadi akan ada sesuatu yang menghampiriku jika sampai pada titik itu, tuturnya. Dukungan terhadap proses naturalisasi Joey semakin menguat, terutama dari para penggemar yang tak sabar melihatnya mengenakan seragam timnas. Keberadaannya di skuad Garuda diharapkan bisa membawa dampak besar bagi lini tengah Indonesia. Di level klub, Joey telah menunjukkan kualitasnya sebagai gelandang bertahan yang solid. Pengalamannya di Liga Belgia bisa menjadi aset berharga bagi timnas yang tengah berusaha meningkatkan performa. Selain itu, ia juga bisa menjadi mentor bagi para pemain muda Indonesia. Dengan pengalaman panjang di Eropa, Joey diharapkan bisa membawa mentalitas serta teknik bermain yang lebih matang ke dalam skuad Garuda. Kini, harapan besar disematkan kepada Joey dan pemain naturalisasi lainnya. Dengan tambahan tenaga baru, Indonesia bertekad untuk semakin kompetitif di kancah internasional dan mengejar mimpi berlaga di Piala Dunia. Para pendukung sepak bola Indonesia tentu berharap Joey bisa segera merampungkan proses naturalisasinya. Jika semuanya berjalan lancar, bukan tidak mungkin ia akan menjadi salah satu pilar utama di lini tengah Garuda. Keberadaan pemain berpengalaman seperti Joey bisa memberikan warna baru bagi timnas. Dengan kemampuannya dalam membaca permainan dan memberikan keseimbangan, ia bisa menjadi sosok penting di lapangan. Jika nantinya Joey resmi berseragam timnas Indonesia, ia akan bergabung dengan deretan pemain naturalisasi yang telah lebih dulu membela merah putih. Kehadirannya tentu diharapkan bisa menambah kekuatan tim secara keseluruhan.